yaitu untuk membantu ya. Seiring usia, seiring kondisi fisik, maka mata manusia mempunyai kemampuan berbeda-beda dalam penglihatan. Untuk itu, lensa bisa membantu untuk menormalkan penglihatan. Mata normal itu titik dekatnya sekitar 25-30 cm. Sementara titik jauhnya tak berhingga. Itu mata normal. Jadi titik dekat itu puntung rematum, puntung proximum ya, puntung proximum PP itu adalah 25-30 cm. Sementara titik jauhnya puntung rematum PR itu adalah tak berhingga. Itu mata normal. Mari kita lihat dua jenis cacat mata yang sangat sering kita lihat. Ada yang sudah melaporkan tapi belum begitu mengarah ke yang diharapkan. Cacat mata macam-macam dia sebutkan, belum mengarah ke aplikasi praktis di sini. Oke, nah seperti kasus ini, orang mahasiswi memakai kacamata apa ini? Minus biasanya ya, min. Sementara dosen-dosen ini memakai kacamata positif, diletakkan di ujung hidung gitu ya, biar matanya kalau melihat jauh di atas saja, kalau melihat tulisan di bawah saja ya. Tuh. Sekarang ada kacamata yang seperti saya pakai ini, nah itu bisa 3 lapis, dekat, menengah, dan jauh. Ya, jadi ada teknologi untuk membuat kacamata semacam itu, sehingga dipasang tidak dihitung gitu, tapi bisa tengah, sebab matanya bisa melihat kalau dekat ke bawah, kalau sedang ya tegak, kalau jauh melirik agak ke atas. Ya. Kemudian mari kita lihat aplikasinya. Lensa tebal dulu. Ya, kalau kita pakai kacamata berarti ada dua lensa. Apa? Lensa kacamata dan lensa mata digabung. Ya, digabung jadi lensa gabungan. Nah, satu lensa misalkan ini boleh ini mata kita atau apa di sini ya mata kita lah katakan ya, lensa satu. Mata kan berupa lensa. Nah, kalau kita lihat sinar sejajar pada mata akan jatuh di ini mata normal, mata yang ya terserah mata normal atau mata sakit, akan berlaku semacam ini. 1 tak berhingga tambah 1 per I sama dengan 1 per F. Jadi kalau dimanapun jatuhnya ini, I ini adalah F, F1. Nah, kalau dipasang lensa gabungan kacamata misalkan, maka ini menjadi benda, fokusnya akan maju. Sinar datang dari jauh tak berhingga tetap datang tepat di fokus. Ini menjadi benda bagi lensa gabungan ini. Ya, lensa gabungan ini. Nah, sehingga berlaku apa? Ya, bendanya tadi di F1 ini negatif, 1 per F1 tambah 1 per F gabungan, itu bendanya, ini tadi bayangannya sama dengan 1 per F2. F2 itu adalah lensa yang kita pasang. Sehingga berlaku rumus 1 per F gabungan sama dengan 1 per F1 tambah 1 per F2. Ya mungkin sudah pernah dibahas, tapi ini sehubungan dengan kacamata. Ya, mudah diingat bahwa 1 per F gabungan sama dengan 1 per F1 tambah 1 per F2. Akan dipotret mata. Bagaimana mata kita? Mata rabun dekat, itu termasuk mata saya ini ya, rabun dekat. Jadi, nah ini ya,
Kalau melihat dekat dia buram. Melihat dekat dia tidak jelas. Nanti kalau melihat jauh jelas. Untuk itu dipasang kacamata positif. Ya, positif. Nah, kalau ingin menghitung, nanti kita lihat bagaimana menghitungnya. Nah, misalkan saya bermata hipermetropik, punya titik dekat untuk dermatomnya 100 cm. Jadi saya kalau tidak pakai kacamata, saya rabun jauh. Lihat komputer ini tidak jelas. Ini pada titik dekat, ini 25 cm saya lihat, tapi tidak jelas. Berarti tidak normal. Untuk itu saya harus menjauh. Nah, menjauh dengan kondisi akomodasi maksimum. Terus menjauh. Nah, ini pada jarak sekitar 1 meter ini terlihat jelas. Ya, itu berarti titik dekat saya 100 cm. Nah, supaya menjadi 25 cm dipasang kacamata. Nah, jelas sekali sekarang. Ya. Nah, berapa ukuran kacamatanya? Mari kita lihat. Ketika tanpa kacamata, 1/100 tambah 1/i itu adalah jarak antara lensa ke retina. Bayangannya. Ya, sama dengan 1/fm, jarak retina lensa mata ke fokus. Ya, fokus mata. Ini selalu tetap kondisinya, sebab apa? Dia akomodasi maksimum. Melihat titik dekat itu berakomodasi maksimum. Ya, misalkan ada benda jauh dari saya. Kemudian saya dekatkan, saya berakomodasi maksimum supaya tetap melihat dengan jelas. Nah, pada jarak titik dekat seperti normal sekarang, 25 cm itu paling jelas, kemudian dekat lagi sudah buram. Nah, itu artinya titik dekat, ya, tetap dengan akomodasi maksimum. Berlaku ini sesuai dengan gambar, kemudian kalau didekatkan 25 cm, maka diperlukan kacamata. Sebenarnya kacamata ini belum kita ketahui jenisnya, positif atau negatif. Maka diharapkan berlaku apa? Ini. Sinar datang dan dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Nah, kumpulkan, kemudian fokus gabungannya maju kan seperti tadi. Jadi bayangan di retina. Nah, akan terjadi apa? Fokus gabungan ada 1/25, I-nya tetap, bayangannya tetap, kemudian fokusnya fokus gabungan. Nah, lensa gabungan 1/gabungan 1/fi per lensa tambah 1 per fokus mata. Maka akan berlaku apa ini? Silakan nanti digabungkan 1 per fokus lensa sama dengan 1/25 min 1/100. Di mana 25 adalah jarak titik dekat normal, 100 adalah titik dekat ketika tanpa kacamata. Nah, jarak fokusnya ini 4/100 dikurangi 1/100, 1/f adalah 3/100, f-nya adalah 100/3. Fokusnya 33,3. Dalam teknik kedokteran, perlensaan, optika, kekuatan lensanya berapa? Ya 1/f dikalikan 100 dioptri. Ya, ini rumusnya. Jadi 100/3, 1/f, 1/f dari 3/100 dikalikan 100 dioptri. 3 dioptri. Nah, plus berarti di sini lensa cembung dengan kekuatan 3.
ya plus 3 gitu ya. Nah, seperti kacamata saya ini hampir 3. Hampir 3 ya. Jadi tadi kurang dari 1 meter itu titik dekatnya. Tugas Anda bagaimana yang miopi? Miopi itu adalah titik jauh. Titik jauhnya boleh 100, boleh 200 gitu ya. Misalkan orang miopi itu melihat jarak 200 meter itu udah buram tanpa kacamata. Kemudian diperlukan kacamata tertentu sehingga bisa melihat di jauh tak berhingga. Yaitu tugas Anda. Tugas Anda bagaimana untuk mata miopi. Ambil titik jauhnya. Kalau titik dekat itu dari titik dekat tanpa kacamata ke titik dekat dengan kacamata. Kalau rabun jauh, ya rabun jauh itu titik jauh, misalkan ambil 200 begitu, 200 di sini, nah, kemudian pakai kacamata supaya di jauh tak berhingga. Nah, itu bagaimana analisanya. Ya, tugas Anda semacam itu untuk mata miopi. Nah, jadi Anda membuat laporan sesuai dengan paket-paket yang saya berikan. Nah, jangan semaunya sendiri membuat laporan. Tidak ada artinya itu nanti ya. Nilainya tidak ada artinya. Saya lalu curiga Anda itu tidak mengikuti daring, kemudian membuat laporan seenak diri. Ya, tidak bisa dinilai, itu ya, nilainya minim. Itu ongkos nulis saja, tidak ada isinya. Ya, yang sesuai dengan paket yang saya berikan ini, itu yang perlu Anda lakukan. Ya, sekarang saya ulang lagi mata hipermetropi. Tadi lensa tebal sudah. Ya, mata hipermetropi itu dia berawal dari titik dekatnya, tidak 25 cm. Lebih dari 25 cm. Nah, ini titik dekatnya dia tanpa kacamata. Ini O-nya 100, bayangannya di retina ini, ya, retina ini, kemudian fokusnya fokus mata, fokus lensa mata. Diinginkan titik dekatnya 25, maka dipasang sebuah kacamata. Hanya 25 cm dipajang kacamata. Pengumpul, ya, mengumpul nanti ya. Ini mengumpul. Hipergen. Nah, ini terjadi fokusnya maju seperti tadi di lensa tebal, terjadi bayangan di retina pada jarak titik dekat normal, titik dekat normal. Nah, ini sekarang kalau dihitung berapa ukuran kacamata, ya sudah. Bendanya 25 cm, bayangannya tetapi ya fokusnya fokus gabungan antara, nah ini karena gambar boleh, tapi sebenarnya boleh didempetkan ini ya, gabungan, tidak ada ketebalan ini, nah, dianggap dempet aja. Nah, kemudian lensa gabungannya berlaku ini. Nah, silakan digabungkan keduanya sehingga diperoleh 1 per F lensa adalah 1/25 min 1/100. 1/25 adalah 4/100 kurang 1/100, 3/100. 1 per F lensa 3/100. Lensanya berapa senti fokusnya? Nah, dibalik aja. Ya. Sementara 1 per F itu kalau diukur secara dioptrik, dioptriknya berapa? 1 per F dikalikan dengan 100, ya, 100 dioptri. Ya, ini rumusnya.
1/f lensa sama dengan, ya dibalik aja, ini 1/f 3/100 dikalikan dioptri 100 dioptri. Ya ini ukurannya dalam sentimeter, jadi plus 3 dioptri baru kemudian kita pasang negatif. Itu biasanya di toko-toko optik ada sudah dilacak membaca ukuran huruf-huruf tertentu dengan jarak tertentu. Nanti baru kemudian dipaskan dengan lensa, ya tidak usah ngitung secara matematik begini, tapi sudah ada perkiraan-perkiraan, sebab lensanya bisa diganti-ganti sampai jelas sekali penglihatannya. 3 dioptri plus. Nah, tugas Anda, bagaimana mata miop? Titik jauh. Perhatikan banyak laporan yang salah ketika mengambil titik jauh. Jadi kalau miop ini dari titik jauh ke jauh sama sekali, jauh sekali. Kalau mata hipermetrop dari titik dekat ke paling dekat, ya titik dekat tanpa kacamata dengan titik dekat normal. Ini boleh 30, boleh 25 ya. Oke. Nah kalau untuk miop ambil misalkan titik jauhnya 200 misalkan, nanti dijadikan titik jauhnya tak berhingga. Nah dipasang kacamata apa? Nanti dihitung dulu boleh, diprediksi bahwa itu kacamata negatif boleh. Ya. Nah, kalau dihitung dulu nanti ketahuan ini min berapa gitu baru dipasang negatif. Oke. Nah, begitu praktis keterangannya, tidak usah panjang lebar ya. Saya tidak mau keterangan yang bertele-tele. Ini kalau Anda pergunakan untuk mengajar siswa begitu itu jadi merepotkan, apalagi di slide-slide yang terus bergulir, berganti slide-nya. Satukan antara gambar dengan uraian matematisnya ya. Itu cara menyampaikan secara jelas, praktis menggunakan slide. Oke, silakan Anda tanyakan kalau ada tidak jelas. Jadi tugas kita kali ini ada satu tadi adalah mencari hubungan pada lensa, cekung, cembung, kemudian ada mencari aplikasinya dalam dunia kedokteran, optikal, ya, optikal kedokteran untuk membantu penglihatan manusia. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Masih ada waktu 20 menit. Tidak, ya silakan Anda diskusi sendiri. Boleh rame-rame gitu diskusi dengan kawannya. Satu, berarti masih ada yang belum masuk. Ada 2 orang yang belum masuk. Siapa yang belum masuk? Paling Baskara Haryadi tidak masuk. Ya, Baskara ada? Sering tidak masuk ini Baskara ini. Alasannya bekerja ya. Kita kalau memang itu alasannya kan sulit diterima. Dua orang yang tidak masuk ini.